Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya dengan Hera di channel YouTube Star by Garage. Di video kali ini saya ingin ngebahas tentang knalpot lagi, mereview knalpot yang baru-baru saya beli. Ada dua knalpot. Berhubung yang kemarin Yoshimura saya yang full carbon itu sudah laku, untuk kalian yang sudah follow Instagram saya pasti sudah tahu keseharian saya. Tapi nggak terlalu sering upload sih juga di Instagram. Tapi barang-barang yang sudah laku yang saya jual itu biasanya saya update-nya itu di Instagram. Oke guys, tapi sebelum kalian nonton video ini, kalian nonton bumper dulu. Keep watching! Kali ini saya ingin ngebahas knalpot. Pertama itu gak ada merek, no merek, tapi bahannya bagus, knalpotnya bagus. Terus saya sudah tes juga di motor ER6 saya, dan bagus sih suaranya menurut saya ya. Menurut kalian gak tahu deh. Saya akan kasih lihat suaranya di kedua knalpot ini. Oke, yang pertama saya ingin ngebahas Proliner dulu. Proliner ini Proliner TR2 Carbon. Dia yang short, yang pendek, terus full carbon, cukup di bagian inletnya ini di ujung sedikit dia itu stainless. Ini berbahan stainless, terus pengikatnya juga stainless, ada paku rivetnya biasa sih, tapi pemasangannya bagus. Terus ukuran inletnya 50-51 bisa masuk di knalpot ini. Terus bahannya full carbon, jadi ringan guys, dan ini model terbaru dari Proliner. Ini saya beli dengan kondisi second dan kondisinya bagus, nggak like new juga enggak, tapi bagus lah ya, nggak ada penyok atau apa gitu, nggak ada, mulus, dan suaranya cukup besar karena dia pendek, nggak panjang. Terus apalagi ya, made in Indonesia juga, dan gambarnya agak berbeda, cukup berbeda dari yang kemarin. Kemarin itu seperti kayak apa ya, kayak emblem gitu, tapi yang kali ini dia kayak stiker tapi nyatu dengan karbonnya. Terus agak besar juga, dan tulisannya tetap dengan modelan Proliner, tapi agak besar di bagian bodinya sini. Jadi cukup berbeda lah ya dengan Proliner, dengan tipe yang berbeda. Jadi menurut saya keren sih, tapi dari kalian tergantung balik lagi ya ke selera. Kalian sukanya dengan model yang bagaimana. Tapi dengan buatan anak negeri ini, dengan pembuatannya juga cukup presisi ya, semuanya dari paku rivetnya. Pembuatannya itu kayak nggak ngasal gitu, padahal dia dibuat di Indonesia dan buatan anak negeri juga guys. Dan di bagian dalamnya juga ada kayak seperti yang sebelumnya saya bilang, ada kayak kerucut gitu di bagian belakang dan bagian depan juga. Jadi semoga nanti kalau dipakai sebentar dites ada keluar apinya karena dari pengalaman yang Proliner yang TR1 itu dia agak kayaknya nggak keluar deh apinya kalau di RPM tertentu ya, karena berhubung dia long juga, terus ada juga kayak gininya ya, jadi kayak menghalangi gitu. Tapi berbeda dengan ini, kayak mudah-mudahan sih ada apinya juga keluar jadi supaya kelihatan bagus gitu ya. Oke guys, untuk Proliner ini saya beli dengan keadaan debeklernya itu nggak dapat debekler, tapi knalpot ini sebetulnya ada dudukan untuk debekler, dan ini bagian sini di bagian ujung silinsernya ada lubang untuk pegangan dari debeklernya. Tapi pada saat saya beli knalpot ini sudah nggak ada debeklernya, dia cuman dengan pernya aja, jadi cukup itu. Dan ini knalpot nggak full system, cuman silinser aja. Harganya knalpot ini dari saya, dari Star by Garage itu 850 guys. Ini dia 850. Kalau seumpamanya kalian minat, silahkan DM saya di Instagram starbike_garage. Silahkan bertanya di DM harganya berapa. Yang mau tahu lebih jelas spesifikasi tentang knalpot ini sebetulnya sudah semua sih yang saya sebutkan tadi, tinggal harganya aja. Kalau semuanya kalian mau nego atau apa, bertanya, silahkan di DM saya di Instagram. Dan kita lanjut ke knalpot yang kedua. Oke, knalpot yang kedua ini sebetulnya no merek, nggak ada mereknya. Ini buatan Thailand guys, buatan Thailand, tapi dia full carbon. Nah ini cukup ringan karena berhubung dia berbahan karbon, dan di bagian sini itu stainless, di bagian sini itu di atasnya
kayak plastik gitu, tapi di bagian inletnya, bagian dalam itu sudah stainless. Bagian sini itu dia full karbon. Terus di bagian kayak ring ini, di bagian paku rivetnya itu stainless. Di sini juga stainless, ada ring juga di sini di bagian paku rivetnya, dan look new banget. Dia kelihatan baru banget, tapi dengan kondisi second guys. Saya beli ini dengan kondisi second. Menurut saya keren sih kalau semuanya kalian pakai di motor kalian ini, dengan kalau semuanya kalian mau pasang merek tapi jangan brand yang terkenal ya. Nanti takutnya kalian kesannya kayak bikin sebuah knalpot dari KW-nya merek brand tertentu gitu. Jadi lebih baik kalian bisa pakai no merek ini, bisa pakai pasang aja polosan kayak gitu, atau kalian bikin brand sendiri mungkin. Karena biasanya memang di Thailand itu mereka jual knalpot yang dalam keadaan kosong kayak gini, dalam keadaan yang polosan, nggak ada merek. Jadi biasanya orang beli untuk kasih brandnya dia gitu. Tapi ya cukup rekomendasi sih dengan knalpot yang harganya lumayan murah, dengan harga 600.000. Dan pasti kalian bertanya, kok 600.000 sudah dengan bahan karbon, dengan karbon asli gitu guys, bukan seperti biasanya kan orang pakai karbon stiker gitu kan ya. Kalau di Thailand, walaupun knalpotnya itu mereka custom, dia bikin sendiri, tapi mereka kayak totally produk, pasti dia pakai bahan karbon asli gitu. Jadi spesialnya tuh di situ. Menurut saya untuk kalian yang mau pakai knalpot no merek itu sebetulnya lebih bagus ketimbang kalian pakai knalpot yang KW gitu, knalpot yang bermerek brand tertentu. Nah itu kan sebetulnya pertama kalian ngerusak brand tersebut. Nah dan kedua, biasa pengerjaan knalpot KW itu juga pasti nggak terlalu berkualitas gitu ya. Jadi ujung-ujungnya menurunkan performa motor kalian juga, karena ingat knalpot juga itu termasuk part yang membuat motor kita itu berpower pada saat digantikan dengan knalpot racing. Menurut kalian aja, dari pribadi kalian aja, bagaimana bagusnya untuk menempatkan part-part yang baik dan yang layak untuk dengan motor kalian. Jadi menurut saya kayak gitu. Kalau semuanya kalian mau pakai knalpot yang bagus tapi ramah di kantong kalian, terus nggak pakai KW juga, lebih bagus kalian pakai yang no merek tapi dengan suara yang bagus, dengan tidak menurunkan power dari motor kalian, malah menambah gitu guys. Jadi sudah lengkap guys. Jadi bahannya tadi bagaimana. Terus untuk kelengkapan dengan knalpot ini, itu dia dapat bracketnya kayak gini. Bracketnya itu ada kayak plastiknya di sini, terus ada bahan stainlessnya di bagian tengah, dan ini like new juga. Memang saya beli di orang yang punya ini, memang dia baru sekali dia beli, terus dia jual lagi, entah kenapa, mungkin dia beli mau ganti yang baru lagi, bosen kali ya. Dia dapat adaptor juga, jadi kalau pemasangannya itu dia kasih masuk ke sini guys. Nah, ini cuman rekomendasi aja dari yang pembuatnya, kalian bisa pakai ini atau enggak, tergantung dari kalian sih mau pakainya atau enggak. Ini cuman cuman pelengkap kali. Kalau semuanya ada salah satu knalpot pada saat dibeli itu ada something, jadi kalian butuh ini untuk gampang dipasang gitu, maybe gitu guys. Terus dia dapat DB killer juga. Nah jadi kalau semuanya kalian berasa agak keras dengan knalpot ini, kalian bisa pasangkan DB killer, dan ada juga di bagian sini untuk dudukan DB killernya. Terus dia dilengkapi dengan sama per juga 2. Itu guys, cukup perlengkapannya hanya itu. Dan knalpot ini saya beli dalam keadaan silencer, nggak ada headernya, dia nggak full system, only silencer. Jadi 600.000 tadi itu dengan keadaan bracket dan lain-lain. Kalau semuanya kalian, kembali lagi, kalau semuanya kalian minat dengan knalpot ini, silahkan kalian follow saya di Instagram @starbike_garage. Kalian bisa bertanya di situ harganya berapa, nego juga boleh, asal jangan nego sadis. Kenapa saya bilang jangan nego sadis? Karena harganya sudah cukup murah guys, menurut saya ya. Saya nggak tahu dengan toko-toko yang lain yang jual. Dan selanjutnya saya ingin memperlihatkan suara-suara dari knalpot ini. Sebelum saya memperlihatkan videonya, sekalian saya tutup saja guys. Kalau semuanya kalian ada diskusi, different people, different ideas. Jadi kalau semuanya kalian berkomentar, bisa jadi saya mendapatkan referensi atau ide dari kalian. Tapi ingat, komen positif guys. Dan kalau semuanya kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan bantu saya untuk share video ini ke teman kalian. Dan untuk kalian yang baru nonton video
video saya, silahkan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau Star by Gareth update video baru. Oke guys, thank you so much for watching and see you next video. Bye!